Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini ada Alicia Febrianti, Mimi Mastoa, Imas Patona, Nida Indriani, Lela Alia, Syahrul Fadil dan Syahid Al-Barokah. Kami di sini akan mempresentasikan tentang urgensi pemahaman terhadap materi Al-Quran Hadis bagi siswa Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Selamat menyaksikan. Karakteristik siswa Madrasah Sanawiyah yang memiliki usia berkisar antara 11 sampai 13 tahun sampai 14 sampai 15 tahun, yang mana termasuk dalam golongan masa remaja awal, yang memiliki karakteristik diantaranya pertama dalam keadaan perasaan dan emosi. Pada usia ini mereka terbilang sangat peka sampai tidak stabil. Yang kedua ada keadaan mental. Dalam keadaan mental, mereka sudah bisa berpikir secara sempurna dan bisa berpikir kritis. Yang ketiga, dalam keadaan kemauan. Pada usia ini mereka sudah memiliki kemauan yang sangat tinggi sampai ingin mencoba segala hal. Dan yang terakhir ada keadaan moral. Dan pada seusia Madrasah Sanawiyah, mereka sudah bisa menentukan sikap agar bisa menarik perhatian. Baik, di sini saya akan menjelaskan karakteristik siswa usia MA. Menurut Sunarto, menyatakan bahwa masa remaja adalah upaya menentukan jati dirinya atau identitasnya atau akulturasi diri. Jadi, di usia ini para siswa itu lebih mengedepankan ke depannya itu mau jadi seperti apa dan mau bagaimana gitu. Dalam usia ini para siswa itu lebih mencari cita-citanya ke depannya mau jadi apa dan mau jadi seperti apa. Dalam perkembangan manusia, manusia itu seluruh aspek perkembangan manusia yaitu psikomotorik, kognitif, dan afektif. Yang pertama yaitu perkembangan aspek psikomotor. Dalam perkembangan aspek psikomotor ini, Lewis dan Lombardo menyatakan bahwa perkembangan aspek psikomotor usia MA ditandai dengan perubahan jasmani dan fisiologis secara luar biasa. Salah satu yang luar biasa yaitu pertumbuhan tinggi badan dan berat badan pada usia 15 dan 17 tahun akan lebih meningkat gitu. Dan tulang rangka mengalami perubahan semakin keras. Pada bagian tubuh mengalami pertumbuhan dan pematangan pada kecepatan yang berbeda, sehingga proporsi antara anggota tubuh kelihatan tidak sempurna. Kondisi ini menyebabkan remaja mengeluh bahwa tubuhnya semakin gemuk. Dan selanjutnya itu perkembangan aspek kognitif. Dalam perkembangan aspek kognitif ini, Weiss dan Lombardo menyatakan bahwa pada siswa MA meliputi peningkatan fungsi intelektualnya seperti pada memori dan bahasa yang semakin luas dan pemikiran konseptualnya semakin meningkat. Selanjutnya siswa mengalami peningkatan kemampuan mengapresiasikan dirinya dan kemampuan memecahkan masalahnya pun semakin meningkat. Lalu yang ketiga yaitu perkembangan aspek afektif. Menurut Weiss dan Lombardo menyatakan perkembangan afektif siswa MA mencakup proses belajar perilaku. Pihak yang berpengaruh dalam proses sosialisasi remaja adalah keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Dan yang paling berpengaruh yaitu teman sebaya. Selanjutnya, siswa juga mengalami kondisi egosentris, yaitu siswa akan lebih percaya pada omongannya sendiri dan tidak akan mendengarkan omongan orang lain. Selanjutnya yaitu siswa akan mengalami perubahan persepsi atau kemampuan dan keyakinan yang kuat. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pemahaman siswa MTS terhadap pembelajaran Al-Quran Hadis. Nah, kemampuan siswa dalam memahami Al-Quran dan Hadis ini masih rendah. Kurangnya kemampuan siswa dalam memahami ayat Al-Quran dan Hadis dan menghubungkannya secara konseptual dengan permasalahan yang terjadi.
Nah, siswa beranggapan bahwa memahami kandungan ayat Al-Quran dan hadis merupakan hal yang tersulit dalam mata pelajaran Al-Quran hadis. Kemudian, siswa mengalami kebingungan ketika ditanya keterkaitan atau hubungan suatu ayat Al-Quran dan hadis dengan permasalahan tertentu. Misalnya, keterkaitan dengan ibadah, keterkaitan dengan keimanan, akhlak, kemanusiaan, sosial, dan lain sebagainya. Berbeda halnya ketika siswa diminta untuk menghafal ayat Al-Quran atau satu hadis Nabi. Mereka pasti bisa menghafalnya, tapi siswa belum mampu memahami kandungan ayat Al-Quran dan hadis dan menghubungkannya secara konseptual dengan permasalahan yang terjadi. Nah, rendahnya kemampuan siswa dalam memahami ayat Al-Quran dan hadis ini disebabkan penyampaian materi yang masih berpusat kepada guru dalam proses belajar mengajar menjadi rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman siswa Madrasah Aliyah terhadap pembelajaran Al-Quran hadis. Al-Quran hadis menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, memahami makna secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Maka pelajaran Al-Quran hadis di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran pendidikan agama Islam yang merupakan peningkatan dari Al-Quran hadis yang telah dipelajari oleh siswa di MTS ataupun SMP gitu. Jadi peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam, serta memperkaya kajian Al-Quran dan Al-Hadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini insya Allah akan menjelaskan tentang kebutuhan siswa memahami Al-Quran dan Hadis. Nah, kebutuhan siswa untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis ini dilihat pada kebutuhan jenjangnya masing-masing seperti MTS, MA, MI, dan sebagainya. Nah, jika kebutuhan pada MTS yaitu pada dasarnya siswa MTS itu mulai dikenalkan pada hukum sebagai mukallaf atau diwajibkan menunaikan ibadah mahdoh, terlebihnya seperti sholat. Kemudian siswa MTS maupun MA juga membutuhkan dorongan, bimbingan, serta membutuhkan pembinaan untuk pembelajaran Al-Quran dan hadis tersebut. Karena sebagai apa? Karena untuk memahami dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran serta hadis-hadis pada kehidupannya sehari-hari. Kemudian siswa juga membutuhkan dalam cara memahami Al-Quran dan Al-Hadis itu materi-materi yang mudah dipahami oleh siswa tersebut. Jadi harus ada bimbingan, dorongan dari guru agar siswa itu bisa dapat memahami suatu materi-materinya. Dan juga siswa juga membutuhkan alat bantu, yaitu seperti media pembelajarannya. Nah, dari kebutuhan ini sebenarnya kurikulum Al-Quran maupun kurikulum pemateri Al-Quran dan hadis itu antara MTS dan MA itu masih berkesinambungan, yaitu dimana menekankan kemampuan membaca Al-Quran dan Al-Hadis dan juga pemahaman pada surat-surat pendek dan ayat-ayat lainnya dan mengamalkannya dengan kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian D, yaitu urgensi siswa memahami materi pembelajaran Al-Quran hadis. Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber utama umat Islam dalam menjalankan ibadahnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap keduanya merupakan keharusan bagi umat Islam. Usaha dalam melakukan paham-paham tersebut akan lebih mengena apabila dimulai sejak dini. Mata pelajaran Al-Quran hadis adalah merupakan unsur mata pelajaran pendidikan agama Islam pada
Madrasah Sanawiyah yang memberikan pendidikan kepada siswa supaya dapat memahami isi dari Al-Quran dan hadis dan penerapan nilai-nilai dalam kehidupannya. Mata pelajaran Al-Quran hadis memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada murid untuk mempraktekkan nilai-nilai keagamaan dan akhlakul karimah. Oleh karenanya, tujuan pengajaran Al-Quran hadis untuk membantu pemahaman penguasaan ilmu secara teoritis dan lebih luas untuk membentuk sikap, kepribadian, dan sekaligus mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran hadis sebagai petunjuk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan meneruskan materi mengenai urgensi siswa memahami materi pembelajaran Al-Quran hadis. Nah, dalam hal ini, pelajaran Al-Quran hadis berperan dalam meningkatkan pemahaman serta pelaksanaan dalam pembelajaran agama Islam. Yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa pada pendidikan agama Islam lainnya, seperti bahasa Arab, fikih, akidah, dan lainnya. Yang kedua, untuk meningkatkan keimanan dan ajaran Islam siswa dalam meyakini lingkungan keluarga maupun kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran agama Islam siswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungan atau budaya lain yang dapat membahayakan diri siswa dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin untuk materi dari saya cukupkan sekian.